Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Naysila. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas kajian klien populasi khusus LGBT. Nah, di sini ada pengertian LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah homoseksual antara sesama wanita, sedangkan gay adalah homoseksual antara sesama lelaki. Lalu dalam bahasa Arab, homoseks disebut dengan liut. Adapun bioseksual adalah ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, dan kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Sedangkan transgender adalah munculnya perasaan laki-laki atau perempuan pada fisik yang berbeda, baik dari female to male atau male to female, yang membuat dirinya ingin hidup dalam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu teman-teman, di sini ada kategori pada LGBT. Kategori yang pertama ini kategori lesbian. Kategori lesbian ini merujuk kepada perempuan yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap perempuan lain. Lalu kategori yang kedua ini kategori gay. Kategori gay merujuk kepada laki-laki yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap laki-laki lain. Lalu kategori yang ketiga ini kategori bioseksual. Kategori bioseksual ini merujuk kepada individu yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kategori yang terakhir ini kategori transgender, teman-teman. Kategori transgender ini merujuk kepada individu yang identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang mereka lahirkan. Misalnya, seorang individu yang lahir dengan fisik laki-laki tetapi mereka merasa bahwa mereka adalah perempuan secara dalam. Lalu di sini ada penyebab LGBT, teman-teman. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor keluarga. Misalnya pengalaman atau trauma di masa anak-anak seperti kekerasan yang dialami anak dari segi fisik, lalu mental dan seksual yang membuat seorang wanita bersikap benci terhadap semua laki-laki. Faktor yang kedua ini faktor pergaulan dan lingkungan, teman-teman. Faktor pergaulan dan lingkungan ini contohnya kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang berpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian. Lalu faktor yang ketiga ini faktor biologis. Contohnya dari faktor biologis ini penyimpangan seksual karena faktor genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron dapat mempengaruhi perilaku laki-laki mirip kepada perempuan. Dan di sini ada faktor yang keempat, ini faktor moral dan akhlak. Dari faktor moral dan akhlak ini, misal golongan homoseksual ini terjadi karena ada pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat serta semakin menipisnya kontrol seksual yang ada dalam masyarakat tersebut yang disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual. Lalu di sini ada beberapa dampak dari LGBT, teman-teman. Dampak yang pertama itu dampak kesehatan. Dari dampak kesehatan yang ditimbulkan diantaranya adalah ada 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Dan 11 rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS dari golongan gay dimasukkan ke dalamnya. Lalu sedangkan rata-rata usia laki-laki yang sudah menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun. Lalu di sini ada dampak sosial. Dari dampak sosial ini, beberapa dampak sosial yang ditimbulkan akibat LGBT adalah
Ada pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya, sedangkan pasangan jenis seseorang tidak lebih dari 8 orang dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. Lalu 28% melakukannya dengan lebih dari 1.000 orang. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan homonya tersebut berasal dari orang yang tidak dikenalinya sama sekali. Lalu 70% dari mereka hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja. Lalu ada dampak yang ketiga ini, dampak pendidikan teman-teman. Adapun dampak pendidikan diantaranya yaitu siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah selama 5 kali. Lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidakamanan. Dan ada 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Lalu dampak LGBT yang keempat ini dampak keamanan. Jadi dampak keamanan yang ditimbulkan lebih mencangkungkan lagi yaitu kaum homoseksual menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat, padahal populasi mereka hanya 2% dari keseluruhan penduduk Amerika. Jadi hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Sedangkan dari 490 kasus perzinahan, 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homoseksual antara 1-2% dari populasi Amerika. Namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10% dengan tujuan agar masyarakat beranggapan bahwa jumlah mereka banyak dan berpengaruh pada politikan dan perundang-undangan masyarakat. Cara untuk mengatasi LGBT ini yang pertama perlu adanya pendampingan dengan penggali penyebab awal sehingga pelaku tersebut memilih LGBT. Yang kedua, harus konsultasi identitas sesuai dengan dokter. Yang ketiga, adanya kepastian hukum bagi para pelaku LGBT yang tertangkap tangan melakukan hukuman secara jenis. Dan bimbingan konseling yang diberikan kepada klien LGBT yang pertama, konseling pendekatan rasional emotif behavior terapi. Kenapa diberikan konseling pendekatan ini? Karena bertujuan untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, lalu membantu mengubah sikap dan berpikir dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai rehabilitasi diri secara optimal. Lalu yang kedua itu konseling pendekatan behavioristik. Karena pendekatan ini agar si klien tersebut dapat menciptakan perilaku baru, lalu menghapus perilaku yang tidak sesuai, lalu memperkuat dan mempertahankan perilaku yang diinginkan. Lalu yang ketiga, klien diberikan bimbingan pendekatan feminis karena konseling ini bertujuan untuk membangun kekuatan personal sosial dan resiliensi terhadap strategi menghadapi trauma dan stres pada masa lalunya, sekarang maupun masa yang akan datang. Baik, hanya itu saja yang kita bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.